Wah, wah, wah. Sangat yakin bisa lolos Piala Dunia 2026 sih ini. Baru mau diresmikan. Ini omongan berkelas Mauro Zylstra. Fans Garuda harus simak ini. Nah ini nih, debut Miliano Jonathans diumumkan PSSI. Kira-kira ikut kualifikasi Piala Asia U23 kah? Fans Garuda harus simak ini. Bikin publik Italia tercengang. Berhasil kalahkan AC Milan, Emil Audero dapat julukan baru. Kira-kira julukan apakah itu? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Omongan berkelas Mauro Zylstra usai resmi bela skuad Garuda. Setelah penantian panjang, akhirnya Mauro Zylstra resmi menjalani proses naturalisasi untuk bisa membela Timnas Indonesia. Pemain muda berusia 20 tahun yang kini membela FC Volendam itu datang ke Jakarta dan langsung menyelesaikan sejumlah agenda administrasi bersama PSSI. Momen ini pun disambut dengan penuh antusias oleh publik sepak bola tanah air, mengingat Mauro sudah lama disebut-sebut sebagai salah satu talenta yang diharapkan mampu memperkuat lini depan Garuda. Kini impian itu kian nyata karena Mauro tinggal selangkah lagi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI dan siap menjalani debut perdananya bersama Timnas. Kehadiran Mauro benar-benar memberi warna baru bagi skuad Garuda. Sejak lama Timnas Indonesia memang kekurangan penyerang murni. Nama-nama seperti Rafael Struijk, Ragnar Oratmangoen hingga Ole Romeni sejatinya lebih banyak berposisi sebagai pemain sayap di klub mereka. Hal ini membuat pelatih Patrick Kluivert harus memanfaatkan mereka sebagai striker dadakan. Mauro Zylstra pun melihat kondisi ini sebagai sebuah peluang sekaligus tantangan besar baginya. Dalam sebuah wawancara, ia secara terbuka mengatakan bahwa lini depan Indonesia membutuhkan pure striker dan dirinya siap untuk mengisi kekosongan itu. Ucapan Mauro Zylstra itu terdengar sangat berkelas dan penuh keyakinan. Ia tidak hanya melihat kekurangan, melainkan juga menaruh hormat kepada rekan-rekan barunya di Timnas Indonesia. Mauro dengan rendah hati menilai lini belakang skuad Garuda sudah sangat solid dengan kehadiran pemain-pemain seperti Mas Hilgers, Jay Itzes, dan Calvin Verdonk. Ia mengakui kualitas mereka sebagai bek tengah maupun fullback modern yang mampu menjaga pertahanan dengan baik. Baginya, Timnas Indonesia saat ini sudah berkembang sangat pesat dan hanya butuh tambahan amunisi di sektor depan agar lebih komplit. Lebih lanjut, Mauro menjelaskan bahwa dirinya bisa menjadi solusi di lini depan. Ia menyebut dirinya sebagai tipe target man, seorang striker yang mampu menahan bola, berduel fisik dengan bek lawan, dan menjadi tumpuan serangan. Namun, Mauro juga menegaskan bahwa ia fleksibel karena bisa bermain dengan peran berbeda. Menurutnya, selain berperan sebagai target man, ia juga mampu melakukan pergerakan menusuk ke depan layaknya striker modern. Keyakinan ini menunjukkan bahwa Mauro siap beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan Patrick Kluivert. Pernyataan Mauro tersebut membuat banyak penggemar merasa optimis. Bukan hanya karena ia memiliki darah Indonesia dari garis keturunan Sunda, tetapi juga karena sikap profesionalnya yang percaya diri tanpa terkesan meremehkan. Mauro tampak sangat memahami kebutuhan Timnas dan menunjukkan tekad besar untuk menjadi bagian penting dari skuad Garuda. Tidak heran bila publik sepak bola tanah air langsung menaruh harapan besar kepadanya, apalagi di tengah minimnya stok striker murni yang dimiliki Indonesia saat ini. Dalam waktu dekat, Mauro direncanakan akan lebih dulu memperkuat Timnas Indonesia U23 di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026. Turnamen ini akan menjadi panggung awal baginya untuk membuktikan kualitas sebelum bergabung dengan timnas senior di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengingat lawan yang akan dihadapi Indonesia adalah tim kuat seperti Arab Saudi dan Irak, peran Mauro sebagai striker baru jelas sangat dinantikan. Kini publik sepak bola Indonesia tinggal menunggu momen debut Mauro Zylstra mengenakan jersey merah putih.
Dengan mentalitas kuat, usia yang masih muda, dan pengalaman bermain di Eropa, Mauro diyakini bisa menjadi salah satu penyerang masa depan timnas Indonesia. Namun tentu saja semua akan kembali pada seberapa cepat ia mampu beradaptasi dengan sistem tim dan atmosfer sepak bola Asia yang berbeda dengan Eropa. Pertanyaannya sekarang, apakah Mauro Zylstra benar-benar bisa menjadi solusi yang selama ini ditunggu-tunggu timnas Indonesia? Apakah dengan gaya target man-nya ia akan membawa Garuda semakin tajam di lini depan? Bagaimana menurut kalian, cocokkah Mauro dengan gaya bermain timnas asuhan Patrick Kluivert? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Debut Miliano Jonathans diumumkan Ketua Umum PSSI. Kabar gembira datang dari dunia sepak bola nasional. PSSI akhirnya resmi mengumumkan bahwa proses naturalisasi Miliano Jonathans hampir tuntas dan penyerang muda tersebut akan segera melakoni debut bersama timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa dukungan penuh dari pemerintah membuat langkah Miliano untuk menjadi warga negara Indonesia (WNI) berjalan sangat cepat. Bahkan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani dokumen penting yang menjadi syarat utama. Tinggal menunggu persetujuan dari DPR, Miliano diyakini akan segera resmi berseragam merah putih. Kehadiran Miliano Jonathans di skuad Garuda menjadi sebuah kabar yang dinantikan. Timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan tangguh di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yaitu Arab Saudi dan Irak. Cedera yang menimpa oleh Romani membuat lini depan Garuda sedikit pincang. Apalagi pemain lainnya Marcelino Ferdinand juga masih dalam masa pemulihan pasca operasi. Kondisi ini tentu membuat Miliano sangat dibutuhkan untuk menambah daya dobrak. PSSI melihat bahwa sang striker muda bisa langsung menjadi solusi bagi produktivitas gol timnas. Erick Thohir dalam sebuah pernyataan video mengatakan bahwa pemerintah memberikan dukungan luar biasa terhadap proses naturalisasi Miliano. Ia menyebut selain restu Presiden, dokumen sudah dikirim ke DPR untuk dibahas di Komisi 10 dan 12. Erick juga menyampaikan optimismenya bahwa para pimpinan DPR, termasuk Puan Maharani dan Dasco, akan memberi dukungan penuh agar proses bisa segera disahkan. Jika semua berjalan lancar, Miliano bisa tampil lebih cepat dari perkiraan, yakni pada FIFA Matchday September 2025 menghadapi Kuwait dan Lebanon di Surabaya. Debut Miliano Jonathans memang ditunggu-tunggu. Jika bisa tampil di FIFA Matchday September, ia akan mendapat kesempatan uji coba sebelum menghadapi laga berat di Oktober melawan Arab Saudi dan Irak. Hal ini tentu menguntungkan karena adaptasinya dengan permainan timnas bisa lebih cepat. Publik sepak bola nasional pun semakin penasaran melihat aksi penyerang berdarah Indonesia Belanda itu mengenakan jersey merah putih. Bicara soal kualitas, Miliano Jonathans bukan pemain sembarangan. Pemuda kelahiran Arnhem, Belanda pada 5 April 2004 itu saat ini bermain untuk klub Eredivisie FC Utrecht. Dalam waktu singkat sejak bergabung pada awal tahun 2025, ia sudah mengoleksi 9 penampilan. Bahkan ia berkontribusi besar dalam keberhasilan Utrecht lolos ke Europa League 2025-2026. Pengalaman tampil di kompetisi Eropa melawan klub-klub seperti Sheriff Tiraspol, Servette, hingga Zrinjski jelas menjadi modal berharga bagi timnas Indonesia. Yang membuat publik semakin bangga, Miliano menolak kesempatan untuk membela timnas Belanda U21. Padahal peluang itu bisa membuka jalan karirnya lebih besar di Eropa. Namun kecintaannya pada tanah leluhur membuatnya memilih Indonesia. Sang nenek yang berasal dari Depok, Jawa Barat menjadi alasan kuat mengapa ia merasa terikat dengan Indonesia. Keputusan ini juga menandakan bahwa Miliano tidak hanya sekadar mencari peluang bermain, tetapi benar-benar ingin memperjuangkan nama Garuda di kancah internasional. PSSI tentu berharap Miliano bukan hanya menambah kekuatan secara instan, tetapi juga menjadi bagian dari pembangunan jangka panjang timnas Indonesia. Dengan usianya yang masih sangat muda, masa depan Garuda di lini depan bisa lebih cerah. Apalagi ia sudah terbiasa dengan intensitas tinggi kompetisi Eropa yang akan menjadi nilai tambah ketika menghadapi tim-tim kuat di Asia. Kini tinggal menunggu waktu sampai proses naturalisasi benar-benar tuntas dan debut resmi Miliano Jonathans terwujud.
Jika semua berjalan lancar, masyarakat Indonesia akan segera menyaksikan aksi sang penyerang muda berjuang membela merah putih. Pertanyaannya, apakah Miliano akan langsung memberi dampak besar bagi lini serang Garuda? Atau butuh waktu untuk beradaptasi dengan ritme permainan timnas Indonesia? Bagaimana menurut kalian, apakah Miliano Jonathans bisa menjadi kunci keberhasilan timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Merasa terpecah belah, Erick Thohir sampaikan hal ini ke masyarakat Indonesia. Ketika kabar pemecatan Shin Tae-yong oleh PSSI diumumkan beberapa waktu lalu, publik sepak bola Indonesia seakan terbelah. Banyak yang merasa kecewa bahkan marah karena pelatih asal Korea Selatan itu dianggap sudah memberikan pondasi kuat bagi timnas Indonesia. Shin Tae-yong dikenal sebagai sosok yang disiplin, berkarakter, dan mampu mengangkat performa tim hingga ke level yang lebih kompetitif di Asia. Namun keputusan mengejutkan itu tetap diambil dan posisinya digantikan oleh Patrick Kluivert, legenda sepak bola Belanda yang namanya tentu tidak asing di kancah internasional. Sayangnya kehadiran Patrick Kluivert sampai saat ini belum mampu memberikan hasil yang memuaskan. Harapan besar masyarakat Indonesia agar Kluivert mampu melanjutkan bahkan melampaui capaian Shin Tae-yong terasa masih jauh dari kenyataan. Sejumlah laga uji coba dan penampilan di bawah asuhan Kluivert seringkali meninggalkan tanda tanya. Bukannya menunjukkan progres yang jelas, permainan timnas justru dianggap stagnan, bahkan kadang menurun. Tidak heran suara-suara sumbang dari supporter kian nyaring terdengar di media sosial. Kondisi inilah yang membuat masyarakat Indonesia seolah terpecah. Ada yang mencoba realistis dengan tetap mendukung penuh timnas, apapun yang terjadi. Namun tak sedikit pula yang lantang mengkritik PSSI atas keputusan mereka. Banyak yang menilai pemecatan Shin Tae-yong terlalu tergesa-gesa, seakan mengabaikan proses panjang yang sedang dibangun. Ketidakpuasan itu diperparah dengan fakta bahwa hingga kini belum ada prestasi nyata yang bisa ditunjukkan Patrick Kluivert. Meski demikian, Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI terus meminta publik untuk tetap bersatu memberikan dukungan kepada timnas Indonesia dalam berbagai kesempatan, termasuk pengumuman daftar 27 pemain untuk FIFA Matchday melawan Kuwait dan Lebanon di Surabaya awal September 2025. Erick menegaskan bahwa dukungan masyarakat adalah energi utama bagi skuad Garuda. Ia memahami bahwa ada perbedaan pendapat, tetapi baginya yang terpenting sekarang adalah bagaimana timnas bisa melangkah lebih jauh di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan uji coba melawan Kuwait dan Lebanon memang menjadi sangat penting. Erick Thohir menyebut bahwa laga ini bukan sekadar tes biasa, melainkan persiapan menghadapi lawan-lawan berat dari Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Irak. Dari perspektif strategi, keputusan ini bisa dipahami. Namun di balik itu, banyak supporter masih sulit menerima kenyataan bahwa sosok Shin Tae-yong sudah tidak lagi berada di bangku cadangan. Ada kerinduan yang besar terhadap gaya kepelatihan dan visi yang pernah ia bawa. Kini yang tersisa adalah pertanyaan besar, mampukah Patrick Kluivert menjawab keraguan publik? Apakah ia benar-benar bisa membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh? Ataukah keputusannya sekadar perjudian yang diambil PSSI dengan risiko besar? Satu hal yang pasti, konflik opini di kalangan masyarakat tidak bisa dihindari. Setiap kali nama timnas disebut, percakapan akan selalu terpecah antara mereka yang mendukung penuh keputusan PSSI dan mereka yang merasa dikhianati oleh kebijakan yang tergesa-gesa. Di tengah situasi itu, Erick Thohir mencoba berdiri di antara dua kubu. Ia mengajak masyarakat untuk tidak lagi melihat ke belakang, tetapi fokus pada masa depan. Ia percaya bahwa sepak bola Indonesia hanya bisa besar jika semua pihak kompak. Namun seberapa jauh ajakan ini bisa diterima masyarakat, itulah yang menjadi tantangan terbesar saat ini. Karena tanpa kepercayaan publik, sebesar apapun strategi dan investasi yang dilakukan, hasilnya akan tetap terasa hambar. Masyarakat Indonesia kini dihadapkan pada dilema. Apakah mereka harus terus mendukung penuh tim kebanggaan tanah air meski masih banyak tanda tanya seputar performa di bawah Patrick Kluivert? Ataukah mereka berhak mengkritik keras keputusan PSSI karena dianggap merusak momentum positif yang sudah dibangun Shin Tae-yong?
Inilah dinamika yang membuat dunia sepak bola Indonesia kembali penuh drama. Lalu bagaimana menurut Anda? Apakah pemecatan Sintayong adalah langkah yang benar? Atau sebaliknya, keputusan itu justru membawa perpecahan dan kerugian besar bagi timnas Indonesia? Silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, karena suara Anda adalah bagian penting dari perjalanan panjang sepak bola tanah air. Emil Audero dapat julukan baru di Italia. Emil Audero kembali menjadi sorotan besar di Italia setelah penampilannya yang luar biasa di Giornata pembuka Serie A musim 2025-2026. Kiper timnas Indonesia itu tampil sebagai pahlawan Cremonese ketika tim promosi tersebut secara mengejutkan berhasil mempermalukan AC Milan di Stadio San Siro. Laga yang berlangsung pada Minggu dini hari waktu Indonesia Barat itu berakhir dengan kemenangan tipis 2-1 untuk Cremonese, sebuah hasil yang langsung mengguncang jagat sepak bola Italia. Sebagai tim yang baru saja naik kasta ke Serie A, tentu tidak banyak yang menjagokan Cremonese bisa mencuri poin, apalagi di markas sebesar San Siro yang dikenal angker. Namun, kenyataan di lapangan justru berkata lain. Gol Federico Bassirotto di babak pertama sempat dibalas oleh Strahinja Pavlovic, tetapi Federico Bonazzoli menjawab dengan tendangan salto spektakuler yang memastikan tim asuhan Davide Nicola pulang dengan 3 poin penuh. Di balik kemenangan ini, ada satu nama yang benar-benar mencuri perhatian, yakni Emil Audero. Kiper berusia 28 tahun itu tampil gemilang dengan sederet penyelamatan penting. Ia sukses menggagalkan 4 peluang emas AC Milan, 2 diantaranya datang langsung dari dalam kotak penalti. Sorotan terbesar terjadi ketika Luka Modric, legenda hidup sepak bola dunia yang pernah meraih Ballon d'Or 2018, melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Semua orang mengira bola itu akan berbuah gol indah, tetapi Emil Audero seakan terbang untuk menepisnya dengan refleks luar biasa. Aksi heroik itu seolah menjadi simbol bahwa dirinya memang layak disebut sebagai penjaga terakhir yang tak kenal takut. Tak butuh waktu lama, media Italia langsung menyanjung penampilan Emil Audero. Calcio Cremonese, salah satu portal olahraga lokal, bahkan memberinya julukan baru, Superman. Julukan ini muncul karena aksi-aksi penyelamatannya yang terlihat seakan ia benar-benar melayang di udara, sama seperti tokoh pahlawan super legendaris. Ada banyak pembicaraan sebelum laga bahwa itu akan sulit di San Siro. Sang penjaga gawang tak gentar dan bahkan dia berkostum seperti Superman menyelamatkan segalanya yang bisa dilakukan olehnya, tulis media tersebut dalam ulasannya. Pujian itu tak hanya sekadar kata-kata. Dalam penilaian pasca laga, Emil Audero mendapatkan rating 7, sebuah angka yang menunjukkan betapa penting perannya dalam kemenangan dramatis tersebut. Penampilan ini bukan hanya memberi modal berharga bagi dirinya secara pribadi, tetapi juga suntikan kepercayaan diri besar bagi Cremonese yang akan melakoni musim panjang di Serie A. Sebagai tim promosi, kemenangan di kandang Milan jelas bukan hal yang mudah dan Audero menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah itu. Bagi publik Indonesia, penampilan Emil Audero juga menjadi kabar menggembirakan. Sang kiper kini datang dengan modal kepercayaan diri tinggi untuk membela timnas Indonesia dalam laga internasional mendatang. Sebagai salah satu pemain keturunan yang memilih membela Garuda, Audero kini semakin menunjukkan bahwa kualitasnya memang selevel dengan kompetisi top Eropa. Performa gemilang di San Siro seakan menjadi pembuktian bahwa Indonesia tak salah memiliki dirinya di bawah mistar. Kedepan, Emil Audero bersama Cremonese akan menghadapi Sassuolo di Stadio Giovanni Zini. Laga ini juga menarik perhatian karena ada potensi pertemuan antara Audero dengan Jay Itzes, rekan setimnya di timnas Indonesia. Meski Itzes belum melakoni debut bersama Sassuolo setelah ditebus dari Venezia, peluang untuk tampil tentu tetap terbuka. Jika itu terjadi, publik Indonesia akan disuguhi duel dua penggawa Garuda di Serie A, sebuah momen yang semakin menegaskan keberadaan pemain Indonesia di panggung sepak bola Eropa. Kini nama Emil Audero semakin harum di Italia, bukan hanya sebagai kiper solid, tetapi juga sebagai sosok yang mendapat pengakuan dengan julukan baru, Superman. Julukan itu lahir bukan tanpa alasan, melainkan dari aksi nyata yang ia tunjukkan di lapangan.
Pertanyaannya sekarang, mampukah Emil terus menjaga konsistensi dan membawa nama timnas Indonesia semakin dihormati? Bagaimana menurut Anda? Apakah Emil Audero layak disebut sebagai Superman baru Italia? Atau justru menurut Anda, julukan itu masih terlalu dini diberikan kepadanya? Silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, karena suara Anda akan semakin memeriahkan perbincangan tentang perjalanan karier salah satu kiper terbaik yang dimiliki timnas Indonesia saat ini. Timnas Indonesia datangkan 4 pemain naturalisasi baru. Jose Mourinho sampaikan hal ini. Timnas Indonesia kembali mencuri perhatian publik sepak bola Asia setelah dipastikan kedatangan pemain keturunan top Eropa untuk menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Banyak pihak menilai langkah ini sebagai kunci utama yang membuat skuad Garuda semakin percaya diri untuk melangkah lebih jauh, bahkan diyakini bakal dengan mudah lolos ke Piala Dunia. Bukan tanpa alasan, tambahan amunisi ini membuat kekuatan Indonesia setara dengan tim-tim kuat Asia lainnya. Salah satu nama yang paling mencuri perhatian adalah Mauro Zijlstra, pemain muda FC Volendam yang baru saja tiba di Jakarta untuk menyelesaikan proses naturalisasi. Kedatangannya disambut langsung oleh anggota Exco PSSI Arya Sinulinga, dan Mauro juga dijadwalkan untuk menyelesaikan administrasi di Kedutaan Besar Belanda. Langkah cepat ini membuktikan keseriusan PSSI dalam memperkuat tim, bukan hanya untuk jangka pendek, melainkan juga untuk masa depan sepak bola Indonesia. Mauro Zijlstra memang diproyeksikan awalnya untuk timnas U23 di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026, tetapi kehadirannya membuka jalan lebih lebar bagi Indonesia. Pemain berusia muda dengan kualitas Eropa tentu akan menjadi tambahan luar biasa bagi skuad asuhan Gerald van den Burg, sekaligus jaminan bahwa regenerasi timnas Garuda berada di jalur yang tepat. Dengan kata lain, Indonesia kini tidak hanya kuat di level senior, tetapi juga kokoh di level usia muda. Tak berhenti di situ, PSSI ternyata juga tengah mempersiapkan 3 nama keturunan lainnya yang diyakini bisa langsung mendongkrak performa tim senior. Pertama, Miliano Jonathans, gelandang serang yang juga bisa berperan sebagai winger. Pemain ini diproyeksikan untuk mengisi kekosongan setelah Marcelino Ferdinand dan Ole Romeni mengalami cedera. Dengan visi bermain yang kreatif, Miliano bisa menjadi motor serangan baru bagi Garuda di putaran 4 nanti. Nama kedua adalah Dean Zandbergen, striker keturunan yang kabarnya berkas naturalisasinya sudah masuk ke meja PSSI. Publik menaruh harapan besar pada Dean karena selama ini timnas Indonesia kerap kesulitan mencari penyerang murni yang bisa diandalkan di level internasional. Kehadiran Dean diyakini mampu menambah daya gedor dan memberi variasi dalam skema serangan Patrick Kluivert. Lalu ada Jenson Salt, bek muda milik Sunderland berusia 22 tahun yang memiliki darah Maluku. Posisi Salt di lini pertahanan tentu akan sangat penting bagi Indonesia yang selama ini masih sering kewalahan menghadapi tekanan lawan. Dengan postur tinggi besar dan pengalaman bermain di Inggris, Jenson bisa menjadi benteng tangguh untuk meredam striker-striker top Asia. Jika proses naturalisasinya berjalan lancar, maka lini belakang Garuda akan semakin sulit ditembus. Menariknya, perkembangan pesat timnas Indonesia ini seakan menjawab kritik pedas Jose Mourinho 1 dekade silam. Pada 2013, saat Chelsea menghadapi Indonesia All Stars, Mourinho pernah menilai pemain Indonesia masih tertinggal dalam hal mentalitas dan kualitas permainan. Namun, ia juga memberi wejangan bahwa dengan semangat tinggi dan kebanggaan, tim ini bisa berkembang pesat. Kini, wejangan itu terbukti benar. Indonesia bukan hanya berkembang, tetapi juga bertransformasi menjadi kekuatan baru Asia dengan tambahan pemain naturalisasi Eropa. Dengan skuad seperti ini, wajar jika optimisme meluap. Indonesia bukan lagi tim yang mudah diremehkan. Publik sepak bola kini percaya Garuda punya peluang nyata untuk melangkah ke Piala Dunia 2026. Kehadiran pemain keturunan top Eropa membuat kedalaman skuad semakin kuat dan kepercayaan diri tim melambung tinggi. Jalan menuju panggung terbesar sepak bola dunia kini tampak semakin jelas. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah dengan kedatangan Mauro Zijlstra, Miliano Jonathans, Dean Zandbergen, dan Jenson Salt, timnas Indonesia bisa dengan mudah lolos ke Piala Dunia 2026?
Atau justru tantangan besar di ronde 4 tetap harus diwaspadai? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Komentar pedas Vietnam usai Mark Klok dipanggil Timnas Indonesia. Kembalinya Mark Klok ke Timnas Indonesia untuk agenda FIFA Matchday September 2025 ternyata langsung memancing reaksi panas dari media Vietnam. Nama Klok memang tidak asing bagi publik sepak bola negeri tersebut. Gelandang Persib Bandung ini dianggap sebagai salah satu pemain yang penuh kontroversi ketika berhadapan dengan Vietnam, khususnya sejak insiden panas di Piala AFF 2022 lalu. Maka tak heran jika begitu namanya kembali masuk dalam daftar skuad Garuda. Media Vietnam bergerak cepat menyorotnya dengan nada yang cukup menusuk. Media Vietnam Tet Hau 247. Bahkan menuliskan bahwa Klok adalah pemain kotor yang pernah berseteru dengan Doan Van Hau. Label tersebut jelas bukan sekadar tudingan biasa, melainkan berakar dari kenangan pahit ketika Klok dan Van Hau terlibat drama di leg kedua semifinal Piala AFF 2022. Kala itu Klok dinilai melakukan diving di kotak penalti demi mendapatkan keuntungan dan insiden tersebut terus melekat hingga kini. Bahkan momen ketika Klok menolak berjabat tangan dengan Van Hau dianggap sebagai puncak dari citra buruknya di mata publik Vietnam. Namun yang menarik, media Vietnam tidak sepenuhnya menutup mata terhadap kualitas yang dimiliki Klok. Meski dicap kotor, mereka tetap mengakui ketangguhan gelandang naturalisasi berusia 32 tahun itu. Konsistensinya bersama Persib Bandung yang sukses meraih gelar juara, serta kemampuannya menjaga performa di usia matang, membuatnya tetap layak dipanggil ke Timnas Indonesia oleh pelatih Patrick Kluivert. Hal ini menunjukkan adanya ambivalensi, satu sisi mereka menghujat, sisi lain mereka tak bisa memungkiri kapasitas Klok sebagai pemain penting. Reaksi panas media Vietnam ini tentu berpotensi memicu ledakan emosi supporter Indonesia, khususnya bobotoh Persib dan fans Garuda. Label pemain kotor jelas tidak bisa diterima begitu saja, terlebih jika diulang-ulang oleh media asing. Bisa jadi Tet Hau 247. Menjadi sasaran amuk di dunia maya dari para pendukung Indonesia yang merasa Klok sedang difitnah. Supporter Persib yang saat loyal pasti tidak akan tinggal diam melihat idola mereka diperlakukan demikian, apalagi jika komentar tersebut dianggap merendahkan martabat sepak bola Indonesia. Jika melihat latar belakangnya, pemanggilan Klok kali ini memang istimewa. Setelah absen cukup lama di era Shin Tae-yong, ia akhirnya kembali dipercaya memperkuat skuad Garuda. Pada periode sebelumnya, meski sempat masuk daftar pemain di kualifikasi Piala Dunia 2024, Klok tidak diturunkan sama sekali. Kini bersama Patrick Kluivert, ia mendapatkan kesempatan baru untuk menunjukkan bahwa dirinya masih pantas berdiri di lini tengah tim nasional. Dan ini tentu bukan hal sepele karena Timnas Indonesia akan menghadapi dua lawan berat, yakni Kuwait pada 5 September dan Lebanon pada 8 September di Surabaya. Di sisi lain, kontroversi yang dibangkitkan media Vietnam bisa saja menjadi pemicu motivasi tambahan bagi Klok. Ia tentu ingin membuktikan bahwa cap pemain kotor hanyalah stigma yang tidak relevan dengan kualitasnya di lapangan. Justru lewat performa yang elegan, ia berkesempatan membungkam kritik dan mengembalikan penghormatan publik sepak bola kawasan. Apalagi gaya bermain Klok dikenal cukup komplit, mampu mengatur tempo, piawai mendistribusikan bola, dan tak pernah lelah berjuang di lini tengah. Hal-hal inilah yang diharapkan Kluivert bisa menjadi senjata ampuh Garuda di FIFA Matchday nanti. Jika dicermati, respons media Vietnam ini sebenarnya menunjukkan betapa besarnya pengaruh Klok di benak mereka. Pemain yang dianggap sebagai musuh karena kontroversi, pada akhirnya tetap ditakuti karena kualitas. Dan bagi Indonesia, situasi ini bisa menjadi keuntungan, karena lawan sudah merasa terprovokasi bahkan sebelum pertandingan dimulai. Namun, supporter Indonesia tentu harus cerdas menyikapi. Daripada larut dalam amarah, lebih baik memberikan dukungan penuh agar Klok tampil maksimal dan membawa kemenangan untuk Garuda. Kini semua mata akan tertuju pada performa Mark Klok saat mengenakan kembali seragam merah putih. Akankah ia berhasil menepis tudingan negatif dengan permainan yang matang dan elegan? Ataukah kontroversi lama akan terus dibangkitkan setiap kali ia berhadapan dengan Vietnam?
Yang jelas, kembalinya Klok ke timnas Indonesia sudah menciptakan riak besar, baik di dalam negeri maupun di luar. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah media Vietnam terlalu berlebihan dalam menyebut Klok sebagai pemain kotor? Atau justru anggapan itu memang tak bisa dipisahkan dari sejarah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Erick Thohir ungkap fakta status Ivar Jenner tak dipanggil timnas Indonesia. Teka-teki mengenai absennya Ivar Jenner dari skuad timnas Indonesia akhirnya terjawab. Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara mengenai status gelandang andalan FC Utrecht itu yang selama ini menjadi perbincangan hangat di kalangan supporter. Banyak yang bertanya-tanya, apakah Ivar akan dipanggil memperkuat tim senior dalam FIFA Matchday melawan Kuwait dan Lebanon? Atau justru akan turun membela timnas Indonesia U23 dalam ajang kualifikasi Piala Asia U23 2025? Namun kenyataannya publik dikejutkan dengan keputusan bahwa Ivar Jenner tak masuk ke dalam daftar kedua tim tersebut. Situasi ini sontak menimbulkan tanda tanya besar. Pasalnya peran Ivar selama ini sangat vital di lini tengah Garuda. Gelandang berusia 21 tahun itu selalu tampil konsisten dan menjadi bagian penting dalam strategi permainan baik untuk tim senior maupun U23. Ketika namanya hilang dari daftar 27 pemain pilihan pelatih Patrick Kluivert untuk FIFA Matchday September 2025, spekulasi pun bermunculan. Banyak yang menduga bahwa Ivar sengaja disiapkan untuk tampil di ajang U23, mengingat waktunya berdekatan dengan agenda kualifikasi Piala Asia U23 di Sidoarjo. Namun, spekulasi tersebut dipatahkan langsung oleh Erick Thohir. Dalam keterangannya, Erick menjelaskan bahwa Ivar Jenner tidak dipanggil ke tim senior maupun U23 karena sedang mengalami cedera. Cedera itu membuatnya harus absen setidaknya 7 minggu ke depan untuk menjalani pemulihan. Keputusan ini diambil setelah ada komunikasi antara PSSI, tim kepelatihan, dan pihak klub FC Utrecht yang khawatir jika Ivar dipaksakan bermain maka kondisinya bisa semakin parah. Erick menegaskan bahwa kesehatan pemain lebih penting daripada memaksakan tampil hanya demi sebuah pertandingan. Kabar ini tentu menjadi pukulan telak bagi timnas Indonesia. Pasalnya, Ivar adalah sosok gelandang yang dikenal mampu menjaga keseimbangan permainan, baik saat bertahan maupun menyerang. Kehadirannya kerap memberi rasa aman di lini tengah karena kemampuannya membaca situasi dan distribusi bola yang matang. Banyak yang menilai tanpa Ivar, timnas Indonesia akan kehilangan satu otak permainan yang bisa membantu memecah kebuntuan, terutama ketika menghadapi lawan-lawan kuat seperti Kuwait dan Lebanon. Di level U23 pun, absennya Ivar sangat disayangkan. Kompetisi kualifikasi Piala Asia U23 tentu membutuhkan tenaga penuh dan kehadiran Ivar bisa menjadi pembeda. Namun kondisi fisik jelas tidak bisa dipaksakan. Justru jika dipaksakan, potensi kehilangan Ivar lebih lama akan jauh lebih merugikan bagi timnas Indonesia ke depan. Apalagi skuad Garuda akan menghadapi ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang jauh lebih menuntut kekuatan penuh. Meski begitu, keputusan ini juga memperlihatkan kedewasaan manajemen PSSI dalam menjaga pemain naturalisasi maupun pemain abroad. Erick Thohir dengan tegas menyatakan bahwa PSSI tidak ingin mengorbankan masa depan seorang pemain hanya demi kepentingan jangka pendek. Prinsip kehati-hatian ini diharapkan bisa membuat Ivar Jenner benar-benar pulih dan kembali tampil dalam kondisi terbaik ketika timnas Indonesia benar-benar membutuhkannya. Publik tentu punya pandangan beragam. Ada yang kecewa karena merasa timnas Indonesia kehilangan salah satu andalan, ada juga yang mendukung penuh keputusan ini demi kebaikan jangka panjang. Bagi fans, absennya Ivar di bulan September ini mungkin mengecewakan, tetapi di sisi lain mereka tentu berharap pemulihan Ivar berjalan lancar sehingga bisa segera kembali memperkuat Garuda. Kini pertanyaan besarnya bukan lagi tentang Ivar masuk tim senior atau U23, melainkan kapan ia bisa kembali tampil memperkuat timnas Indonesia. Sang gelandang masih sangat muda, kariernya panjang, dan kontribusinya sangat dibutuhkan di masa depan. Yang jelas, ketiadaan Ivar Jenner di bulan September ini harus menjadi pengingat bahwa timnas Indonesia harus bisa mencari solusi lain dan tidak hanya bergantung pada satu sosok.
Nah, bagaimana menurut kalian, apakah absennya Ivar Jenner ini akan sangat berpengaruh pada permainan timnas Indonesia? Atau justru menjadi kesempatan bagi pemain lain untuk unjuk gigi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.